Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk pelajaran yang kedua yaitu adalah bahasa Indonesia. Hari ini kita membahas tentang teks laporan hasil pengamatan. Kemarin kita sudah belajar tentang mencari ide pokok. Apa saja toh nama lainnya dari ide pokok? Ide pokok itu nama lainnya bisa gagasan utama, gagasan pokok, kalimat utama. Nah, sekarang yang kita bahas hari ini adalah teks laporan hasil pengamatan. Ini masih ada hubungannya dengan ide pokok. Apa itu teks laporan hasil pengamatan? Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Contohnya itu pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan sekitar. Nah, struktur laporan hasil pengamatan, kalau kita berbicara tentang laporan hasil pengamatan, berarti di dalam hasil pengamatan tersebut adalah terdiri dari fakta-fakta. Yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum itu bersifat menyeluruh, informasi secara menyeluruh. Terus yang kedua yaitu kumpulan fakta-fakta. Fakta-fakta yaitu sudah diketahui kebenarannya, itu yang namanya fakta. Yang ketiga, struktur laporan hasil pengamatan ketiga adalah simpulan. Di dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Di dalam teks laporan juga terdapat simpulan. Simpulan itu adalah ikhtisar akhir suatu cerita. Ikhtisar itu apa? Ikhtisar itu adalah ringkasan. Nah, ini adalah ringkasan. Simpulan yaitu berarti ringkasan akhir suatu cerita. Beda dengan ide pokok. Kalau ide pokok itu merupakan inti dari permasalahan, inti dari suatu bacaan, itu namanya ide pokok. Tapi ketika simpulan yaitu rangkuman atau ringkasan akhir suatu cerita. Lanjut. Sekarang di dalam teks laporan juga terdapat simpulan, tadi sudah kita bahas. Simpulan yaitu ikhtisar akhir suatu cerita. Langkah-langkahnya apa saja dalam membuat simpulan? Yang pertama, sama ketika kita menentukan ide pokok. Yang pertama kita lakukan adalah membaca teks secara keseluruhan. Ini sama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Kalau kemarin untuk ide pokok itu setelah membaca kemudian mencari kalimat utamanya. Beda dengan simpulan, yaitu setelah membaca yaitu menemukan informasi penting. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Itu langkah-langkah membuat simpulan. Nah, sekarang di dalam ide pokok itu juga berhubungan dengan membuat peta pikiran. Kalian kemarin kelas 4 sudah pernah membuat peta pikiran. Nah, gunanya apa membuat peta pikiran itu? Gunanya kita dapat mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Mempermudah kita dalam mengemukakan isi laporan. Langkah-langkahnya sama. Yang pertama membaca laporan. Yang kedua mencatat setiap kunci yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Ya. Sama halnya ketika kita mendapat informasi secara lisan. Nah, secara lisan berarti yang bekerja yang harus kita lakukan adalah mendengarkan. Berbeda dengan informasi secara tertulis. Kalau secara tertulis berarti kita membaca, tapi ketika informasi itu secara lisan berarti kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Nah, sekian untuk penjelasan bahasa Indonesia tentang teks laporan hasil pengamatan.
tidak perbedaannya tidak jauh-jauh sekali dari ide pokok yang sudah kita bahas kemarin. Nah, nanti kalian akan beri soal, kalian kerjakan di buku tugas, kemudian besok Kamis dikumpulkan, dan penjelasan Bu Dewi ini tolong dicatat. Nanti besok Kamis buku catatannya juga dibawa sehingga Bu Dewi bisa mengecek siapa yang mencatat dan tidak. Gunanya untuk apa mencatat itu? Mencatat itu sama saja dengan kalian belajar ya. Sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.